Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda? Semoga selalu sehat dan dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana mestinya. Senang sekali pemirsa kembali berjumpa dengan Anda bersama saya Syifa Nabila di Dokter Kito Besamo Kito Sehat. Pemirsa, pernahkah daerah sekitar kuku kaki Anda mengalami pembengkakan, kemerahan hingga bernanah? Kondisi inilah yang kita sebut dengan cantengan. Meski terlihat sepele, kondisi ini sangat mengganggu aktivitas sehari-hari hingga menyebabkan infeksi dan juga berbagai komplikasi. Hari ini kita akan membahas dan juga mengupas tuntas terkait dengan cantengan. Tentunya kita sudah ditemani dengan dua narasumber kita, dua dokter Kito. Yang pertama, Syifa sudah ditemani dengan Dokter Juni Arini. Selamat pagi, Dok. Pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah selalu baik. Kayaknya udah semangat banget nih untuk Dokter Juni memberikan pemirsa di rumah informasi terkait dengan cantengan ya, Dok ya? Iya, ada banyak informasi yang pemirsa di rumah harus tahu nih. Oke, baik pemirsa. Yang kedua kita juga sudah ditemani dengan Dokter Bella Diana Citra. Selamat pagi Dokter Bella. Gimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah baik. Baik ya, udah siap juga dong untuk memberikan edukasi kepada masyarakat di rumah? Oke, karena udah semangat banget nih dua narasumber kita pemirsa hari ini, langsung aja kita mulai. Tapi Syifa ingatkan sekali lagi, bagi pemirsa yang ingin bertanya bisa melalui WhatsApp interaktif kami di 0811 10 13 210. Langsung aja kita mulai dulu terkait dengan definisi. Mungkin masyarakat di rumah masih ada yang belum mengerti nih, Syifa ke Dokter Junia dulu terkait dengan terminologi dari cantengan ya, Dok. Mungkin definisi secara umumnya boleh dijelaskan kepada pemirsa Dokter Kito. Oke, pemirsa di rumah, cantengan itu kan bahasa awam ya. Di dunia medis itu sebenarnya adalah sebuah infeksi. Penyebabnya bisa banyak, bisa bakteri dan jamur, bisa jamur. Infeksi di mana? Di kuku. Di kuku maupun di jaringan di sekitar kuku, jaringan pelindung kuku maupun jaringan yang di bawah kuku, begitu. Oke, berarti cukup sederhana juga ya, Dok ya. Untuk Betul. definisinya itu merupakan infeksi di kuku atau jaringan-jaringan di sekitar kuku. Itu bisa Betul. nanti menyebabkan infeksi, Dok, atau ini bisa disebabkan karena jamur terlebih dahulu, nanti dia menyebabkan cantengan gitu, Dok. Biasanya itu faktornya nanti dijelaskan lebih rinci di belakang ya. Faktornya itu banyak. Ada yang memang karena jaringannya terbuka kemudian infeksi, atau ada lagi faktornya itu karena adanya gesekan atau trauma, baik secara fisik ataupun yang tidak disengaja. Maksudnya adalah trauma itu baik berupa gesekan, benturan maupun luka sehingga ada celah untuk bakteri itu untuk masuk. Begitu. Kalau jamur biasanya lebih ke jangka panjang ya, kegiatan yang terlalu lembab, kuku kakinya misalnya terlalu basah seperti itu. Sehingga lingkungan tersebut memudahkan untuk jamur tumbuh. Begitu. Oke, berarti dua definisi yang berbeda juga ya, Dok ya. Betul. Antara cantengan dan juga jamur. Itu yang harus kita garis bawahi. Mungkin boleh Betul. agar lebih jelas ya, Dok ya, kita menggunakan slide-nya, dijelaskan dulu slide-nya. Oke. Kita mulai nih pemirsa di rumah, kita akan membahas tentang cantengan. Banyak terjadi, kemudian sering kita alami, saya pun sering. Biasanya kalau pada wanita itu memang nanti faktor resikonya memang lebih tinggi ya. Kita bahas kenapa sih kok pada wanita kejadiannya lebih banyak begitu secara statistik. Oke. Namanya paronychia kalau kita bilangnya. Biasanya kita sebut di Indonesia cantengan. Walaupun sebenarnya cantengan itu lebih spesifik ke ujung kuku yang kayak ada nanahnya itu ya, kita bilangnya cantengan. Padahal paronychia itu tidak sesempit itu. Ada definisi lain dari paronychia atau bisa jadi dia dua infeksi yang menyatu atau berbarengan. Begitu, walaupun pada umumnya disebabkan oleh jamur. Jadi paronychia itu adalah infeksi pada kuku jari, tangan maupun kaki. Walaupun kebanyakan biasanya di kaki. Betul. Di proksimal dan lateral, termasuk jaringan yang membatasi akar dan sisi kuku, artinya jaringan yang di sekitar kuku. Biasanya pemirsa di rumah nih, kalau pernah jalan tuh itu bakal sakit banget kalau ada salah satu kuku jari kakinya yang cantengan. Begitu, lama-lama dia awalnya mungkin sekedar sakit sedikit, sampai nanti di tahap dia bisa bernanah. Oke. Nah, paronychia sendiri memiliki klasifikasi, berarti ada pembagian jenis-jenisnya. Terbagi menjadi akut dan kronik.
Oke. Nah, nanti akut dan kronik ini penyebabnya bisa berbeda dan penanganannya juga bisa berbeda. Keduanya memiliki beberapa perbedaan, tadi termasuk penyebab ya, dan faktor resikonya. Misalnya faktor mekanik, contoh tergesek, atau memakai ukuran sepatu yang kurang pas, atau untuk pada wanita memakai sepatu hak tinggi yang ujungnya terlalu lancip sehingga terjadi gesekan terus di kuku jari kelingking maupun di jempolnya, seperti itu. Atau satu lagi mekanik ini trauma nih, kebentur, ketabrak nih meja kakinya, jadi ada trauma. Ataupun kimiawi, misalnya ada ibu-ibu pekerjaannya hobi mencuci pakaian yang kakinya selalu terendam kena deterjen atau zat-zat kimia yang bisa mengiritasi sehingga juga bisa menjadi faktor resiko dari paronychia ini. Nah, kita bahas satu persatu ya. Tadi infeksinya di mana? Di kuku maupun di jaringan sekitar. Jaringannya yang mana sih yang membatasi akar dan sisi kuku? Kalau pemirsa lihat, ini kuku kan dia kayak ada menempel ya, terus dia tumbuh semakin ke atas, bagian ke atas itu dia tidak nempel lagi ke kulit. Nah, di jaringan yang membatasi akar dan sisi kuku, artinya di pinggir-pinggir sini, itu kan sering muncul kayak kulit mati kering. Nah, semakin dia kering atau semakin diklotek, semakin ada celah untuk bakteri masuk, artinya ada luka terbuka maupun ada mungkin tidak terlihat secara kasat mata luka terbuka atau ada jaringan kulit yang tidak intak atau tidak utuh lagi, itu walaupun tidak ada trauma bisa menjadi faktor resiko terjadi paronychia ini. Oke. Berarti itu terjadi akibat gangguan penghalang pelindung. Sebenarnya pinggir kuku itu adalah sebagai pelindung dari akar kuku karena kuku kan butuh untuk tumbuh. Nah, untuk tumbuh supaya tidak ada celah terbuka antara dunia luar dan kulit kita bagian dalam, dia ada celah di lipatan kuku tersebut. Kadang bakteri bisa berkembang di area tersebut. Kenapa? Karena bentukannya pinggir kuku kita celahnya itu seperti celah. Kadang pekerjaan memicu kotoran bisa tertumpuk di sudut tersebut gitu. Nah, kalau kotoran tertumpuk dibiarkan, itu bakteri bisa berkembang di situ. Atau kotorannya menumpuk, kita kadang mau congkel tuh bersihkan. Nah, itu jadi trauma mekanik bagi kuku kita. Kalau mencongkelnya atau kita bilangnya mani-pedi gitu ya. Tidak benar tekniknya atau terjadi perlukaan sehingga terbukalah jaringan tersebut, mudahlah bakteri masuk. Oh, berarti untuk faktor kebersihan ini sangat berpengaruh dengan kejadian paronychia atau cantengan ini, Dok? Betul, faktor kebersihan, hygiene mempengaruhi. Walaupun ada di beberapa kasus hygiene-nya bagus, tetapi dia ada trauma mekanik di situ. Kadang dua hal tersebut dia saling mempengaruhi, begitu. Walaupun faktor utamanya benar hygiene. Oke. Berarti yang harus digarisbawahi faktor utamanya adalah hygiene, tapi trauma mekanik juga berperan penting ya, Dok, dalam kejadian paronychia. Baik, dokter, akan kita lanjutkan setelah iklan berikut ini ya, Dok ya. Baik pemirsa, akan kita lanjutkan perbincangan kita masih terkait dengan paronychia. Setelah jeda iklan berikut ini, tetap bersama kami di Dokter Kito Besamo Kito Sehat.